Halo teman-teman HNJ, sekarang kita tiba di video ketiga dari latihan teknik atau praktek tentang mengenal dan mengelola energi. Khususnya untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi energi. Jadi untuk teman-teman yang sudah menonton video pertama dan kedua tentang latihan teknik energi ini, latihan energi ya, teman-teman bisa mengulanginya lagi terlebih dahulu sebelum memasuki latihan ketiga ini. Sebelumnya saya ingin tanyakan kepada teman-teman siapa yang selama menonton sejak video pertama sampai video ini terus lakukan latihan setiap harinya. Karena jika teman-teman melakukan hal itu, maka sensasi atau feel yang akan teman-teman rasakan di latihan ketiga ini bisa mudah terasa untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa menemukan teknik dasar 1 dan 2 di video sebelumnya, di mana saya selalu menganjurkan teman-teman untuk memilih sebuah tempat yang tenang dan juga nyaman, sehingga teman-teman bisa menghabiskan 10-20 menit untuk melakukan latihan ini. Kemudian di video kedua saya menganjurkan teman-teman untuk membawa partner untuk latihan ini ya, karena kita akan saling membantu bagaimana kita bisa mendeteksi atau merasakan energi di tubuh seseorang untuk awalnya. Nah, untuk di video latihan ketiga ini kita akan melakukan dengan mata tertutup dulu, karena dengan mata tertutup untuk teman-teman yang awal yang baru mulai melakukan latihan ini akan membantu teman-teman untuk lebih fokus dan juga lebih bisa merasakan sensasi ya atau energi dari orang lain atau benda lain atau materi lain ya. Jadi untuk pertama-tama mari kita ulangi lagi langkah pertama dan kedua untuk memulai latihan, yaitu teman-teman melakukan relaksasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa scanning tubuh teman-teman ya dari atas hingga bawah, itu bagian mana yang tegang teman-teman rilekskan. Atau ini teman-teman bisa lakukan juga dengan melakukan meditasi singkat ya sebelum melakukan prakteknya. Setelah melakukan relaksasi tersebut, teman-teman bisa mulai menggosok-gosokkan kedua telapak tangan ini sampai sekitar 13 detik minimal, atau kalau mau lebih juga boleh, terserah teman-teman. Dan nanti bisa deteksi sih ketika teman-teman gini itu kerasa nggak ada energinya. Kalau misalnya belum atau gimana, teman-teman masih bisa mengulangi lagi menggosok-gosokkan telapak tangan teman-teman semua. Ya. Setelah ini terasa, jika teman-teman ingat di video kedua itu saya sempat menceritakan bagaimana teman-teman akhirnya bisa membentuk energi ini seperti akan terasa seperti bola atau gumpalan energi itu. Caranya ya seperti nguleni ya atau ngadonin adonan itu. Teman-teman bisa melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Kemudian di video kedua saya juga sudah mengajak teman-teman untuk praktek di ruang gelap, sehingga teman-teman bisa melihat atau membentuk warna tertentu yang ada pada bola energi. Nah, ini memang membutuhkan praktek yang cukup memakan waktu ya, tapi tergantung orangnya. Bagaimana mereka bisa progres cepat atau lambatnya itu tergantung pribadi gitu maksudnya. Nah, untuk latihan di ketiga ini, ketika teman-teman sudah merasakan ada seperti magnetik atau kayak ada listrik atau seperti ada kayak bentuk yang tidak terlihat ya, karena ketika diginiin tuh ada inilah seolah-olah menyentuh sesuatu, ada semacam ada resistensi ya, karena ya itu tadi ya listrik dan magnet yang tercipta di antara kedua telapak tangan yang tadi kita gesek-gesekkan. Nah teman-teman, dengan pasangan latihan teman-teman itu, teman-teman bisa mulai menutup mata, kemudian teman-teman arahkan nih ke mukanya misalnya dengan tutup mata ya, jangan menyentuh kulitnya. Kemudian bisa saling latihan. Untuk yang menutup mata itu bisa merasakan, bisa menebak lah istilahnya, bisa menebak itu di mana kita meletakkan tangan kita. Nanti dia akan memberi input, oh iya kerasa. Nah dengan merasakan seperti itu, teman-teman yang menutup mata coba rasakan nih daerah sini dia nih ada rasa atau ada sensasi apa yang teman-teman terima gitu ya, bisa ini. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman bisa praktekkan misalnya ke anak-anak ya, kalau yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak, mereka lagi tidur nih misalnya, teman-teman perlu objek latihan lah ibaratnya gitu ya, coba rasain gitu. Karena anak-anak itu energinya lebih ini ya, lebih polos, mereka tidak distrap dengan emosi-emosi atau
pikiran-pikiran yang membebani mereka sepanjang hari, misalnya untuk pemenuhan ekonomi lah dan segala macam ya, permasalahan orang dewasa ya. Jadi mereka lebih mudah juga memancarkan gelombang elektromagnetik yang bisa kita deteksi gitu. Nah, teman-teman juga bisa melakukan ini dengan orang dewasa, dan ketika mempraktekannya gunakan berbagai perbedaan jarak ya. Misalnya awal-awal latihan ya deketin dulu, cuman jangan sampai bersentuhan dengan kulit gitu ya. Di latihan berikutnya teman-teman bisa jauhkan sedikit lagi jaraknya seperti itu, tapi tetap dengan mata tertutup supaya ini mengasah kepekaan juga, kepekaan kita gitu. Nah, kenapa sih harus membutuhkan pasangan? Kenapa nggak kita coba ke diri kita sendiri? Bisa sih nyobain ke diri kita ya. Contohnya misalnya gini, kita kerasa lah ada bulu-bulu, mungkin apalagi yang bulunya banyak gitu ya, ini mudah terasa banget bulu-bulunya itu kayak ketarik gitu. Pokoknya bereaksi lah dengan medan elektromagnetik yang kita ciptakan di tangan kita ini gitu. Tapi otak kita itu udah tahu tangan kita tuh mau ditaruh di mana, jadi kita nggak acik lah gitu loh untuk menebak di mana posisi tangan kita, sehingga untuk mendeteksi energi itu jadinya kurang optimal. Nah, setelah teman-teman melakukan ini cukup lama gitu ya, teman-teman bisa mulai merasakan area-area tertentu di tubuh yang mungkin bereaksi berbeda gitu, karena ada penyakitnya atau karena ada gangguannya seperti itu ya, atau medan elektromagnetik di area itu nggak lancar, teman-teman bisa merasakan itu. Bahkan ketika teman-teman mengerjakan titik-titik cakra, teman-teman ada gerakan tertentunya yang bisa nanti kita praktekkan ketika sudah di tahap itu ya. Itu teman-teman bisa mengetahui bagaimana mempengaruhi cakra tersebut untuk memperbaiki medan energi di situ. Selain itu, cakra itu kan terdiri dari beberapa lapisan sebenarnya. Sepertinya banyak ya, tergantung dari orangnya juga, pengalaman yang menumpuk di cakra tersebut itu seberapa banyak, sehingga istilahnya kita bekerja di lapisan demi lapisan, dan teman-teman bisa bahkan mengetahui misalnya dia ada trauma apa, atau ada permasalahan apa, atau ada penyakit apa yang relate dari feelingnya dia ini, atau emosinya dia ini, atau traumanya apa. Itu bisa teman-teman deteksi semua, karena somehow gitu itu memberi apa ya, dia berkomunikasi dengan kita. Nah, makanya sebenarnya dalam melatih energi itu yang penting bukan teknik gosok-gosoknya ya, atau teknik scanningnya gitu, tapi lebih ke kitanya, gimana kita itu bisa dengan tenang, kita itu bisa dengan santai, tanpa ada tendensi. Bahkan kita nggak boleh nih, misalnya ada orang yang minta tolong, atau kita mau mendeteksi orang, terus kita udah ada judging duluan di depan, bahkan ada ekspektasi duluan di depan, itu juga sebenarnya nggak boleh, karena akan mengganggu ini ya, objektivitas penilaian kita. Karena apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasa itu bisa membentuk medan energi juga, sehingga kita bisa mendeteksi gejala-gejala yang salah gitu di area yang kita deteksi itu. Makanya untuk menjadi seorang healer atau orang-orang yang bekerja dengan energi, itu baiknya kita sudah mengenali emosi kita tersendiri, emosi kita duluan gitu, dan dapat mengelola dan mengontrolnya. Emosi ini maksudnya adalah rasa ya, kalau dalam spiritual Jawa itu rasa. Itu kita adalah bahasa yang paling tinggi yang dari energi itu untuk memberi informasi kepada kita. Dari rasa yang kita terima itu kemudian muncullah interaksi. Sebagai seorang healer, kita itu sebenarnya diperlukan untuk bisa lerong dulu gitu, karena emosi kita, baik itu dari pikiran dan perasaan yang kita rasakan saat memegang pasien gitu ya, itu akan bisa mempengaruhi dia juga gitu, dan mempengaruhi penilaian terhadap, maksudnya mempengaruhi hasil yang akhirnya kita tangkap lagi gitu. Karena ketika kita memberi aksi, maka kan akan ada reaksi. Ketika aksi kita itu berasal dari pikiran dan perasaan kita, yang mungkin kita pas ketemu orang ini kita juga lagi ada permasalahan ya, namanya manusia kan pasti juga ada permasalahan sehari-hari.
Kemudian kita tidak bisa lepas dari itu dan kita memegang dia, makanya bisa salah menangkap informasi juga dari orang tersebut. Kalau dalam spiritualitas Jawa itu makanya ada pembahasan tentang rasa. Nah, untuk teman-teman yang mendalami spiritualitas Jawa, maka teman-teman sudah mengetahui lebih banyak tentang bagaimana mengenal dan mengelola rasa. Nah, untuk teman-teman yang belum atau teman-teman spiritualis Jawa yang juga ingin mempelajari sudut pandang bagaimana biologi dan spiritualitas bisa menerjemahkan rasa dan emosi ini dengan skala frekuensi, saya juga menyusun buku, judulnya adalah Menyelami Spektrum Emosi. Jadi ini adalah saya menyusunnya berdasarkan ada 123 emosi yang saya rangkum menjadi 17 skala frekuensi saja, di mana 17 emosi ini bisa memberi kita petunjuk kepada sesama bagaimana apa yang terjadi dengan orang lain dalam frekuensi itu, bagaimana energi dia, penyakit apa yang bisa disebabkan oleh emosi tersebut, dan terapi-terapi seperti apa yang bisa kita lakukan, praktik-praktik yang praktis ya. Latihan-latihan praktis tidak harus melulu kita yang melakukan penyembuhan energi terhadap mereka, tapi kita bisa memberi saran-saran tersebut untuk mereka bisa menjalani perjalanan rasanya sehingga bisa mencapai ke kesadaran yang lebih tinggi. Perjalanan rasa ini juga bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri sehingga kita bisa mengisi kehidupan ini dan membentuk atau membangun potensi kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, selain teman-teman bisa praktek ini ke partner ya, manusia ya, teman-teman bisa nanti sekali-sekali misalnya meletakkan tangan di atas air seperti itu ya. Untuk merasakan seperti apa nih frekuensi atau medan elektromagnetik yang dipancarkan di air, atau macam-macam lah teman-teman bisa mencoba. Mungkin ada punya binatang peliharaan, bisa coba latihan seperti itu. Intinya latihan terus, jangan putus asa. Kalau ada pertanyaan juga bisa tanyakan ke saya. Jangan lupa setiap setelah selesai melakukan latihan energi, teman-teman sempatkan waktu atau heningkan diri ya, bisa dengan meditasi atau narik nafas agar energinya bisa kita netralkan kembali. Kemudian tangannya itu ditaruh ke atas dan kita tarik nafas yang dalam, maksudnya tarik nafas panjang yang dalam, kemudian sembulkan ke atas. Nah, untuk teman-teman hari ini latihan teknik praktis energi ketiga sudah selesai. Teman-teman nanti perlu waktu ya untuk terus latihan ini, karena ini memang adalah waktu gitu loh yang akan membuat teman-teman semakin ahli dalam hal ini. Tapi tentu saja waktu itu tidak akan optimal kalau teman-teman tidak praktek tiap hari. Pertama itu. Kedua, selain praktek tiap hari, secara teknis teman-teman juga perlu praktek tentang si rasa itu tadi ya. Semua manusia sebenarnya perlu melakukan itu, baik ia adalah seorang praktisi, healer, atau spiritualis, atau bukan. Itu sebenarnya adalah perjalanan yang bisa ketika kita mengenali emosi, banyak sekali permasalahan kehidupan atau halangan dan rintangan, baik itu vitalitas, kesehatan, maupun hal-hal psikologis lainnya, dalam setiap aspek bisa kita atasi dengan baik ya, dan kita bisa melewatinya dengan mudah. Nah, video teknis latihan keempat dan seterusnya, karena teknisnya ini sudah akan semakin, menurut saya perlu orang-orang yang perlu orang-orang yang bertanggung jawab lah untuk melakukan praktek ini. Maka saya mohon maaf sekali, untuk video keempat dan seterusnya ini saya akan taruh di video subscription ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui episode keempat dan seterusnya untuk mengikuti latihan teknik praktek energi ini, teman-teman bisa subscribe akun sosial media HNJ untuk mendapatkan informasi bagaimana teman-teman bisa menonton video keempat dan seterusnya. Untuk teman-teman yang di TikTok, teman-teman TikTok tinggal pencet saja tombol subscribe-nya. Kemudian untuk bisa menikmati video-video dari saya untuk latihan teknik praktis keempat dan seterusnya, juga video-video lainnya yang relate dengan ini maupun dengan value dari HNJ yang ingin HNJ share ke teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di latihan video teknik yang keempat.